Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan kabar 21. Jangan lupa subscribe channel kami dan padamkan loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya. Asal-usul organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka atau yang lebih dikenal dengan OPM merupakan sebuah label yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap organisasi-organisasi buatan putra-putra asli Papua yang berdomisili baik dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan gerakan-gerakan disintegratif. Nama OPM pertama kali mencuat di Manokwari tahun 1964 bertepatan dengan penangkapan pimpinan organisasi dan perjuangan menuju kemerdekaan Papua, Terianus Aroger dan kawan-kawannya oleh pihak keamanan. Nama itu kemudian semakin tenar pada saat terjadinya pemberontakan senjata kelompok Permenas Ferry Awom pada tahun 1965 di Manokwari, serta berbagai aksi militer sporadis lainnya di berbagai wilayah di Papua. Dalam proses pemeriksaan baik oleh polisi militer maupun jaksa, para pemimpin pemberontakan menerima baik nama OPM yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, sebab menurut mereka nama ini tepat, singkat, dan mudah diingat, dan dipopulerkan bila dibandingkan dengan nama organisasi yang mereka bentuk. Pada awalnya, OPM terdiri dari dua organisasi utama. Pertama, organisasi yang didirikan oleh seorang pegawai negeri sipil daerah Provinsi Papua bernama Aser Demotekai pada tahun 1963 di Jayapura dan bergerak di bawah tanah. Organisasi ini mengambil cara kooperatif dengan pemerintah Indonesia dan menghubungkan perjuangannya dengan sebutan Gerakan Cargo yang bercirikan spiritual, yaitu campuran antara agama adat, Gerakan Cargo, dan agama Kristen. Organisasi ini memulai gerakannya pada tahun 1970 setelah selesai Pepera dan aktif membina pengikutnya di Kabupaten Jayapura, terutama di kecamatan-kecamatan di Papri, Pantai Timur, Pantai Barat, dan Kenyem. Pola perjuangan kelompok Aser Demotekai bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah kemerdekaan Papua sesuai dengan janji Alkitab, janji leluhur, dan janji tanah ini, bahwa bangsa terakhir yang terbentuk dan menuju akhir zaman adalah bangsa Papua. Dalam pembinaan masa pengikutnya, ia selalu memberikan pengarahan yang berkaitan dengan agama, adat istiadat, atau Gerakan Cargo, dan melarang tindakan radikal dalam mencapai tujuan kemerdekaan Papua. Untuk mendukung aktivitasnya, maka ia menulis beberapa artikel rohani dengan menyisipkan pesan-pesan politik di dalamnya. Organisasi ini tidak diberi nama dengan tegas, tetapi merupakan usaha persiapan bagi kemerdekaan Papua. Untuk kepentingan keamanan, maka nama dan anggota organisasi lainnya dirahasiakan. Dalam petualangannya, Aser Demotekai beberapa kali ditahan dan diinterogasi oleh pihak keamanan, namun ia enggan mengungkapkan identitas pengikutnya. Sebagai seorang pejuang OPM, Aser Demotekai sangat tergantung pada dirinya sendiri karena proses kaderisasi tidak dilakukan dan beberapa aktivitas yang dilaksanakan tidak radikal dan efektif. Yakob Prai, pengikut setianya, beberapa kali memilih jalan yang radikal untuk melindungi diri serta mewujudkan keinginannya. Organisasi ini tidak mempunyai satu perencanaan yang matang tentang program-program baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Kegiatan utamanya hanyalah berupa pengarahan-pengarahan, penyampaian pesan-pesan, serta harapan, dan dilakukan secara temporer sesuai dengan kesempatan dan kebutuhan. Karena wilayah Kabupaten Jayapura merupakan wilayah pengamanan khusus pada tahun 1970 hingga tahun 1980, apabila rakyat di kampung-kampung mengalami gesekan dengan aparat, maka ia selalu memberi nasihat agar rakyat harus selalu bersabar dalam menghadapi tantangan, karena semua ada waktunya untuk menuju pada kemerdekaan Papua Barat. Dalam melaksanakan kegiatannya, baik di Papua maupun luar negeri, Aser Demotekai menjalin komunikasi dengan Yakob Prai melalui surat-surat yang ia kirim melalui kurir untuk menginformasikan berbagai peristiwa dan keadaan yang terjadi di Papua pada umumnya, dan khususnya keadaan di Jayapura.
ia memberi pesan-pesan spiritualnya sebagai berikut. Pertama, bahwa pada masa mendatang Papua harus mencapai kemerdekaannya sebagai bangsa yang terakhir dan menuju kepada akhir zaman. Kedua, sebagai bangsa Papua yang persoalannya dipersengketakan antara Belanda dan Indonesia tanpa melibatkan bangsa Papua sendiri adalah suatu hal yang tidak adil, maka bangsa Papua harus diberikan kesempatan untuk merdeka lepas dari Indonesia. Kedua, organisasi yang didirikan oleh Terianus Arongger di Manokwari bernama Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat pada tahun 1964, yang pada awalnya merupakan gerakan bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah Indonesia, baik secara politik maupun secara fisik. Kegiatan ini kemudian lebih dikenal dengan nama OPM dengan susunan kepengurusannya sebagai berikut. Ketua Umum Terianus Arongger. Ketua 1 Melkianus Horota. Ketua 2 Caleb Taran. Ketua 3 Melkianus Watova. Sekretaris Hendrik Joku. Bendahara Korinus Krey. Penghubung AG Samaduda. Wakil penghubung M. Jenu. Logistik Gosiem San atau bisa dipanggil Nyong Putih. Panglima Perang Permenas Ferry Awom. Wakil Panglima 1 Julianus Wamna. Wakil Panglima 2 Geradus Wompere. Komandan Sektor Militer 1 J. Arwini Sore. Komandan Sektor Militer 2 Simpson Wanma. Komandan Sektor Militer 3 Awab Darion. Komandan Sektor Militer 4 G. Boseren. Kepala Polisi J. Rumbo Biar. Sejumlah anggota utama yang disebutkan di atas merupakan bekas Papua Vrijwilliger Korps atau disingkat PVK yang diberhentikan oleh UNTEA pada awal tahun 1963 di Manokwari. Dalam kepemimpinannya, Terianus Arongger menyusun dokumen antara lain berisi permintaan agar PBB segera melaksanakan sidang umum untuk membahas kembali masalah Papua, menyetujui dan mendukung kemerdekaan bangsa Papua sebagai bangsa dan negara yang berdaulat dan berdiri sendiri. Dokumen tersebut akan diselundupkan ke Badan PBB di New York untuk memohon peninjauan kembali Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Menurut kelompoknya, perjanjian ini tidak adil karena tidak melibatkan wakil bangsa Papua dalam perundingan itu sebagai pihak yang dipersengketakan. Dalam dokumen itu berisi suatu rancangan tentang kemerdekaan negara Papua dengan susunan kabinet sebagai berikut. Presiden Markus Kaisepo. Wakil Presiden Nicholas Jowe. Menteri Luar Negeri Terianus Arongger. Menteri Perdagangan Herman Wamsiwor. Menteri Perekonomian Caleb Taran. Menteri Kehutanan Melkianus Horota. Menteri Pendidikan Melkianus Watova. Panglima Perang Permenas Ferry Awom. Sebelum dikirim ke PBB, rancangan kabinet dan dokumen yang telah tersusun rencananya terlebih dahulu dikirim ke negeri Belanda untuk mendapatkan persetujuan. Markus Kaisepo dan Nicholas Jowe serta tokoh-tokoh Papua lainnya di Belanda seperti AJF Lore, Ben Tanggahma, Saul Hindom, Fred Korwa, James Manusamai, BK Fair, Samuel Asmufur, dan Herman Wamsiwor yang berdomisili di Jepang, dan lain-lain. Namun pihak keamanan sudah lebih dahulu menangkap Terianus Arongger di Biak pada tanggal 12 Mei 1965. Sebelum dokumen itu diserahkan kepada Hendrik Joku di Jayapura untuk diselundupkan ke luar negeri melalui perbatasan ke Papua Nugini. Terianus Arongger dibawa ke Manokwari, lalu dijebloskan ke dalam penjara dan mengalami proses pemeriksaan intensif dari pihak keamanan. Hasil pemeriksaan itu menyingkapkan semua rencana kelompok Terianus Arongger, dan pihak keamanan menyita semua dokumen yang telah dibuat untuk diselundupkan serta melakukan penangkapan terhadap semua anggota organisasi, di antaranya Horota, Taran, dan Watova. Mendengar berita penangkapan rekannya, Hendrik Joku melarikan diri ke Papua Nugini.
dan menginformasikan berita itu kepada Marcus Kaysepo dan Nicolaas Jowe di Belanda. Merespon penangkapan Theodoros Arongger dan kawan-kawannya, Permanas Ferry Awom beserta rekan lainnya yang merupakan bekas PVK melakukan pemberontakan bersenjata di Manokwari secara besar-besaran dengan mulai menyerang kaserne atau asrama militer ex-PVK di Arfai pada tanggal 28 Juli 1965. Kegiatan yang dilakukan oleh OPM itu menimbulkan berbagai gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah Papua dan juga ikut mengacaukan keadaan, sehingga pada masa Bapak Yaakob Zainal menjadi Panglima Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih yang kelima pada tahun 1970 hingga 1973. Pada tahun 1970 hingga 1973, ia merubah dan memberikan nama Gerakan Pengacau Keamanan dan Gerakan Pengacau Liar kepada OPM. Pemerintah Indonesia menduga OPM adalah hasil bentukan pemerintah Belanda dengan tokoh-tokohnya yaitu Marcus Kaysepo dan Nicolaas Jowe dan kawan-kawan. Namun Victor Kaysepo berpendapat bahwa OPM dibentuk oleh warga Papua sendiri melalui organisasi-organisasi sosial politik yang dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaannya untuk memperoleh dukungan massal masyarakat Papua di luar negeri. Pemimpin organisasi ini mengirimkan informasi kepada pejuang Papua di Belanda untuk membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Para pejuang yang sedang berada di Belanda membuat rencana perjuangan baik militer maupun politik untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Jadi, OPM lahir di pedalaman Papua melalui berbagai kegiatan pemberontakan yang sempat memiliki bendera. Mengenai bendera, OPM pimpinan Theodoros Arongger tetap menggunakan bendera Papua rancangan Mr. Derike yang dikibarkan pertama kali pada tanggal 1 November 1961. Sedangkan OPM pimpinan Aser Demotekei merancang suatu bendera baru. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya.